Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, atas rahmat, atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dalam keadaan badan yang sehat wal afiat, panjang umur, fit ta'ah wal ibadah. Wabil khusus nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang pantas kita syukuri dan terus kita syukuri, yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kita dalam kehidupan kita ini dalam keadaan iman dan Islam sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Salatullah wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk selalu mengikuti jejak langkah dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah. Rasulullah bangga dengan kita. Rasulullah bangga dengan orang-orang yang kita banggakan. Di antaranya keluarga kita, guru-guru kita, murid-murid kita, dan teman-teman kita, serta tetangga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam hati kita ini rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa ada rasa cinta kepada Rasulullah, susah kiranya kita untuk mengikuti jejak langkah dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah, kita sering ingat dan kita tidak lupa, barangkali kita selalu hafal tentang salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam, apabila manusia meninggal dunia, in qata'a amaluhu illa min salasin, maka amalnya akan terputus illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mau mendoakannya. Itulah 3 perkara yang dapat kita andalkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan salah satu dari hadis Nabi Muhammad SAW yang baru saja kita sampaikan ini, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat, yang akan bermanfaat kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia nanti. Kenapa? Karena ilmu-ilmu yang kita manfaatkan, ilmu yang kita ajarkan kepada murid-murid kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, lalu ilmu itu dimanfaatkan oleh mereka,
maka mereka akan mendapatkan pahala, termasuk orang yang mengajarkan walaupun sudah meninggal dunia, akan mendapatkan pahala dari ilmu-ilmu yang diamalkan oleh orang-orang yang pernah kita ajarkan waktu itu. Pemirsa rahimakumullah, di dalam makalah disebutkan man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia, maka dia harus mempunyai ilmunya. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa orang yang menghendaki, yang menginginkan kehidupan baik di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka dia harus mempunyai ilmunya, yaitu ilmu akhirat. Wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa orang yang ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, maka dia harus mempunyai ilmunya. Disinilah pentingnya ilmu untuk kita sebagai manusia. Dengan ilmu manusia menjadi mulia. Dengan ilmu manusia menjadi terhormat. Dengan ilmu manusia bisa menyumbangkan segala apa yang ingin disampaikan sebagai amal kebajikan untuk bekal nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Adam, sehingga para malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi penghormatan sujud kepada Nabi Adam. Karena apa? Karena ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah syair disebutkan, yaitu Ibnu Ruslan mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap manusia yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang melakukan puasa, puasanya tidak disertakan dengan ilmu, puasanya ditolak oleh Allah. Karena puasanya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Puasanya tidak sesuai dengan syariat Islam. Orang yang berwudu tidak didasari dengan ilmu, wudunya tidak akan diterima oleh Allah. Orang yang sholat tanpa didasari dengan ilmu, sholatnya tidak sesuai dengan ilmunya sholat, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Orang yang melakukan zakat tidak sesuai dengan ilmunya, zakatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menunaikan haji, hajinya tidak sesuai dengan ilmunya, hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pentingnya kita belajar ilmu dan kita mengamalkan ilmu. Di dalam syair juga disebutkan, fa'alimun bi ghairi ilmin ya'malan mu'addabun min qabli ubatil wasan. Orang yang dengan ilmunya tidak mengamalkan, orang yang tidak mengamalkan ilmunya, maka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menyiksa orang-orang yang menyembah berhala. Para pemirsa rahimakumullah, sedikit ingin saya sampaikan di sini hal-hal yang berkaitan dengan afatul ilmi dan menjelaskan tentang ulama akhirat dan ulama dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya, maka akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang berat sekali. Sebagaimana di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali disebutkan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddan nasi 'adaban yaumal qiyamati 'alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi." Sesungguhnya orang yang paling dahsyat siksaannya, orang yang paling parah siksaannya kelak di hari kiamat adalah orang alim yang oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya tidak dimanfaatkan oleh orang alim tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada orang itu
namun na'udzubillah, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang itu. Nah, itulah orang alim yang kelak oleh Allah Subhanahu wa taala akan disiksa di neraka dengan siksaan yang sangat pedih sekali. Berikutnya di dalam kitab tersebut, kitab Ihya Ulumuddin, disebutkan la yakunul mar'u aliman hatta yakuna bi'ilmihi amilan. Tidak dikatakan orang itu alim walaupun ilmunya banyak, hatta yakuna bi'ilmihi amilan, sampai dia mengamalkan ilmunya. Orang boleh pintar masalah ini, orang boleh pintar masalah itu, tetapi kalau tidak diamalkan, maka orang itu masih belum bisa dikatakan alim. Kata Imam Al-Ghazali mengutip sabda Rasulullah Muhammad SAW yang tertuang di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Tidak berilmu, tidak dikatakan orang berilmu, tidak dikatakan orang yang alim, sehingga orang itu mengamalkan ilmunya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang yang dengan ilmunya tidak mengamalkan, dengan ilmunya dia bergabung dengan orang-orang yang jahat. Dengan ilmunya dia tidak berpihak kepada kebenaran. Dia hanya mengandalkan dunianya sehingga ilmunya tidak dipakai. Maka dialah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Imam Al-Ghazali menyebutkan al-ilmu ilmani. Ilmun alal lisani fadzalika hujjatullahi ta'ala ala khalqihi, wa ilmun fil qalbi fadzalikal ilmun nafi'. Ilmu itu ada dua. Ilmun alal lisani, yaitu ilmu yang ada di atas lisannya. Fadzalika hujjatullahi ta'ala ala khalqihi. Inilah ilmu yang oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan hujjah atas makhluknya. Allah akan bertanya, kau sudah belajar, kau sudah menuntut ilmu, tetapi kenapa engkau tidak melakukan amal sesuai dengan ilmu yang telah kau pelajari itu? Maka Allah akan menyalahkan kita, akan menyalahkan orang-orang yang tidak berilmu ketika ilmunya itu hanya sebatas lisannya saja, tetapi tidak diamalkan dalam perbuatannya sehari-hari. Yang kedua, wa ilmun fil qalbi fadzalikal ilmun nafi. Yang kedua adalah ilmu yang tertanam di dalam hati. Itulah yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Orang yang hatinya dijaga dengan ilmunya, maka orang itu akan selalu menjaga setiap tingkah lakunya, setiap gerak-geriknya, setiap keputusannya akan dijaga karena ilmunya tertancap di dalam hati, bukan sekedar hanya di dalam lidah semata. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan di dalam mencari ilmu, dan tentu kita berharap, berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dunia, bermanfaat untuk akhirat, dan bermanfaat untuk orang banyak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.